Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harakal qulub bidzikri sayyidil mahbub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Anu kusim kuring dipi hormat keluarga besar Muspika Kecamatan Sumedang Selatan, wabil khusus Ibunda Bapak Ibu Camat yang Al-Fakir hormati, Bapak Babinsa dan Bab Kadibmas, juga Kakanda Bapak Lurah Kang Kiki, juga seluruh para tokoh agama, alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, wabil khusus pangersa pun lancik Kang Haji Hilmi, juga Ustadz Kiki, yang alhamdulillah keluarga besar Kelurahan Kota Kulon tiasa ngariung sinareng seluruh aparat RT RW berserta seluruh jemaah yang tiada lain untuk mengagungkan dan memuliakan Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sekaligus memperingati Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober. Dua peringatan di sore hari ini. Yang pertama peringatan Maulid Nabi, yang kedua adalah peringatan Hari Santri. Antara Nabi dan santri tidak bisa terpisahkan. Ketika berbicara santri itu pasti ada pesantren. Siapa yang pertama membuat pondok pesantren? Yang pertama membuat pondok pesantren itu adalah Paduka yang mulia Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang disebut dengan Ashabus Suffah. Roisnya pada saat itu adalah Sayyidina Anas bin Malik. Dari sanalah menyebar ulama-ulama, guru-guru ahli hadis, ulama-ulama, guru-guru ahli tafsir seperti Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan dari sanalah menyebarlah ajaran keilmuan Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyebar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni akidah yang rahmatan lil alamin, yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
dipertahankan dan dijaga oleh para santri Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah pada saat ini pun hadir, yakni Wakil Ketua PAC Nahdlatul Ulama Sumedang, Pangersa Pak Ustadz Didin, yang mana alhamdulillah tanggal 22 Oktober tadi Maulid Nabi dijelaskan ku pangersa pun lanjut abdi aya arewos Ustadz bagian 22 Oktober. Kemerdekaan Indonesia itu pada tahun berapa, Bu? 1945 bulan Agustus kaping 17. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Di antara lainnya karena sebab-sebab yang mendukung Indonesia merdeka. Ketika pada saat itu si Mancung dari Belanda, si Sipit dari Jepang, ini Jepang dibom oleh Amerika, dibom nuklir, sehingga bom tersebut dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga bom nuklir tersebut terkenal dengan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Maka seluruh warga Jepang hancur, seluruh penduduk Jepang terporak-porandakan, hancur, Bu. Itu Jepang. Maka Kaisar Jepang yang bernama Hirohito saja menihara resenya saja nah Hirohito pan ari Jepang mah bahasana ge seperti bahasa Jepang mah Miyoto Okaino sore akete bareto lobakejo ayeuna hesebeleke hayya. Itu orang Jepang. Maka kata Kaisar Jepang yang bernama Hirohito, ia panggil panglima-panglima perangnya, wahai para panglima, coba kalian sensus ada berapa guru yang masih tersisa pada saat itu. Yang dicari adalah guru. Mun urang mah ustad. Yang dicari adalah guru. Kenapa? Kata Hirohito kaisarnya, Jepang sudah hancur terporak-porandakan. Dalam jangka sekian puluh tahun kita harus bangkit, dan cara membangkitkan ini Jepang yakni dengan kekuatan guru-guru dan kekuatan ustad-ustad mundi urang. Maka setelah dibomnya Jepang oleh Amerika, yakni bom Nagasaki dan Hiroshima, maka Indonesia mempunyai kesempatan untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan dengan izin Maulana Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi atau yang disebut dengan Habib Kuitang, Habib Ali bin Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Setelah dibacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka belum 40 hari merdeka, Indonesia mendapat kabar bahwa Inggris akan kembali menjajah, Belanda akan kembali menjajah. Akhirnya Bung Karno galau. Kenapa galau? Dikarenakan belum 1 tahun merdeka, belum 40 hari merdeka, Indonesia akan kembali dijajah.
samarukna perang teh enak. Sok aya geningan golongan-golongan takbir perang samarukna perang teh ngeunah dibere corona ke pan kamari urang lieur komo perang ece. Emang ece perang rek make cungkir jeung katel gitu? Coba. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ini Bung Karno galau, jenderal-jenderal semua dikumpulkan. Diplomasi dengan Inggris, diplomasi dengan Belanda. Kalau kalian ingin pulang kembali ke Indonesia, silahkan untuk membereskan. Akan tetapi kalau untuk menjajah, no. Untuk menjajah, no. Untuk menjajah, no. Silaturahmi, yes. Membereskan tawanan, membunuh, no. Pengajian, yes. Solawatan, nongkrong, no. Daging, bala-bala, yes. Budak ngora, yes. Tuh, duda, yes. Randa, yes. Nini lain. Asya Allah, abdi mah Pak Babin kamari waktu saya jarah aya emak-emak labu da pada ngantep kena nini sebal jika abdi teh eta mama cek abdi nu jojorowokan da abdi mah da tebih atuh rek digabruk ku abdi pokona emak moal mungkin kaburu ti jongjolong ieu si emak na Allahu Akbar pokona emak mah jangan jatuh mak lamun labu loba nu ngantepkeun karunya tuh. Akhirnya Bung Karno galau. Kenapa galau? Indonesia baru merdeka. Indonesia baru merdeka. Jangankan untuk berperang, bertahan saja sulit. Dulu ketika Bung Karno menjadi presiden pertama, saking sulitnya di Jakarta, dia mengangkat gubernur orang Sumedang. Siapa namanya? Bang Ali Sadikin. Ini kalau diceritakan Bang Ali itu sampai mengurus tempat pelacuran. Tempat pelacuran, tempat perjudian itu dilokasikan oleh Ali Sadikin. Bung Ali Sadikin. Pajaknya dipakai jalan, edan-edanan pingin bertahan. Sampai ulama-ulama pada saat itu ieu kunaon ieu nyieun jalan tina pajak perjudian ieu. Sampai kata Ali Sadikin, beliau mengatakan ka para ajengan tong make jalan ieu kudu halaliber kudu ngararapung. Itu dulu. Itu adalah bertahun setelah merdeka. Ini belum 40 hari merdeka. Inggris mau menjajah kembali. Inggris dibantu oleh sekutu-sekutunya. Bahkan pasukan tentara dari India pun ikut ingin membumi hanguskan negara Indonesia yang kita cintai. Apa yang terjadi pada saat itu? Bung Karno musyawarah. Lalu keluar ide dari siapa? Dari Jenderal Sudirman. Apa kata Jenderal Sudirman? Wahai Pak Presiden, mohon maaf ada masukan dari saya. Gimana Pak Jenderal? Pak Jenderal, mohon minta saran kepada guru mulia. Siapa? Syekhuna Hasyim Asy'ari, ketua PBN Nahdlatul Ulama. Boleh, akhirnya ngirim utusan kepada Syekhuna Hasyim Asy'ari. Maka Syekhuna Hasyim Asy'ari mengundang ulama-ulama sepulau Jawa, di Jawa Barat seperti Kiai Abbas dari Cirebon,
bahkan ada yang dari kota Tasikmalaya. Semuanya bermusyawarah, semuanya bermusyawarah rapat. Kiai Abbas itu bagian istikharah, bagaimana ini fatwa nantinya baik atau tidak. Apa hasil daripada musyawarah tersebut? Hasil daripada musyawarah tersebut adalah yang pertama, wajib bagi seluruh masyarakat Islam yang ada di wilayah Surabaya untuk berperang melawan penjajah pada saat itu. Ini fatwanya. Yang kedua, wajib berperang. Yang kedua fatwanya, orang yang mati pada saat berperang melawan penjajah maka hukumnya syahid. Satu orang syahid bisa memberikan syafaat terhadap 70 keluarganya bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Coba budak maut syahid, mama ke di akhirat teh sub surga. Ya, bapak, bibi, wa, mang, sub surga, syahid hukumnya. Yang ketiga fatwa daripada resolusi jihad adalah apa? Yang bersekutu, yang bersatu, yang membela para penjajah itu pengkhianat dan harus dibunuh, dibasmi dengan tegas. Fatwana sabar jibu. Tilu. Yang pertama wajib berperang, orang mati hukumnya syahid, yang khianat harus dibunuh. Maka ini fatwa dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober. Lalu disebarkan kepada seluruh warga Surabaya, termasuk di Bandung. Masyarakat Bandung itu, Bandung akan dijadikan kamp tentara-tentara penjajah dari Inggris yang dipimpin oleh siapa? Oleh seorang jenderal terbaik yang bernama Jenderal Malabi. Pasukan penjajah dipimpin ku jenderal saja, Malabi. Jenderal Malabi ini jenderal yang sangat sakti. Ribuan daripada tentara-tentara Inggris, dari tentara Belanda dan sekutunya datang ke Indonesia untuk apa? Untuk membumi hanguskan negara Indonesia, di antara lainnya Surabaya dan Bandung. Akhirnya masyarakat Bandung tidak mau tempatnya dijadikan sarang penjajah, maka inisiatif warga Bandung pada saat itu membumi hanguskan, membakar-bakar rumahnya, sehingga ada nyanyian halo, halo Bandung ibu kota, ngan halo kota kenang sudah ngan kau sekarang menjadi lautan api. Sekarang dinamakan apa? GBLA, bukan GBL apa? Iya, Gelora Bandung Lautan Api. Tuh stadion. Itu kenapa menjadi lautan api? Karena masyarakatnya tidak mau rumahnya dipakai sarang penjajah, lebih baik dibakar. Seorang pahlawan yang bernama Muhammad Ramdan dan Muhammad Toha, yang sekarang terkenal Jalan Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Ini apa? Beliau yang membakar gudang misiu
para penjajah untuk menghancurkan negara-negara Indonesia. Kehulaanan itu gedonon gudang senjata ngeswe kurang dibom, sehingga Muhammad Ramdan wafat pada saat itu karena terkena percikan-percikan api saat membumi hanguskan gudang bomnya para penjajah. Halo, halo. Maka apa yang terjadi pada tanggal 22 Oktober? Disebarkan fatwa-fatwa resolusi jihad. Akhirnya ribuan santri, bukan hanya ribuan santri, ratusan ribu santri turun. Kenapa ribuan santri turun? Karena yang memerintahkannya adalah kiai, yang mengajak jihadnya adalah kiai, yang menjadi pemimpin perangnya adalah kiai. Pada saat itu TNI belum ada juga TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang sebelumnya itu adalah BKR, Barisan Keamanan Rakyat. Masya Allah, ini sejarah Bu. Akhirnya apa? Kiai-kiai, ulama-ulama turun, ustadz turun, kiai turun, santri, ibu-ibu, cicing, ibu-ibu. Ibu-ibu nggak usah turun, ibu-ibu diam aja di rumah Bu, kan? Ini aslinya. Loh, kenapa ibu-ibu tak boleh berperang? Karena apa? Jihadnya seorang perempuan adalah mengandung selama 9 bulan. Jihadnya seorang perempuan melahirkan seorang bayi. Maka ketika ibu melahirkan lalu mati, maka hukumnya syahid. Ibu hoyong ganjaran syahid sing mineng ngalahirkeun. Iya mah aduh boga budak tilu ge bapana hoyong budak deui teh atuh bapak ulah nyeri nyandung atuh nyandung tambah anak nggak boleh, tambah istri nggak boleh. Tuh aja itu adalah jihadnya perempuan. Ulama turun, kiai turun, ustad turun dari Hizbullah dan Fisabilillah. Kalau Hizbullah di Sumedang panglimanya adalah siapa? Mama Muhyiddin, pendiri Pondok Pesantren Pagelaran, atau kakeknya daripada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Itu panglima Hizbullah. Ini Masya Allah. Ini kaitannya nanti dengan Cut Nyadin Bu. Ini ada kaitannya. Ini Masya Allah. Kita bahas ininya dulu nih. Sayyidun Hasyim Asy'ari, resolusi jihad. Semuanya para santri turun. Mereka berperang melawan para penjajah. Tidak pernah takut walaupun menantang maut. Biar haus, biar lapar, semangat terus berkobar, berjuang terus membongkar. Karena memakai prinsip ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid Bu. Semua santri turun. Mereka membawa bambu runcing, mereka membawa senjata-senjata yang ia miliki. Berhadapan dengan tentara yang senjatanya lengkap, berhadapan dengan tentara-tentara Inggris, dengan tentara-tentara Belanda, dengan tentara-tentara India. Dan orang-orang India melihat ternyata yang melawannya adalah para santri. Pada saat itu tidak sedikit pasukan Belanda yang membelot melawan daripada para penjajah. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi gencatan senjata, itu diberhentikan dulu. Nggak boleh, cendah. Akhirnya musyawarah. Pulang dari musyawarah aja, nges tong perang. Akhirnya pimpinan jenderal dari penjajah namanya Jenderal Malabi. Ini Jenderal Malabi itu panglima perang terhebat. Thailand tumbang, Vietnam pada saat itu. Pokoknya
ada salah satu negara yang ditaklukkan oleh Jenderal Malabi. Tetapi ketika Jenderal Malabi memimpin pasukan untuk membumi hanguskan Surabaya, Indonesia, ternyata itu Jenderal Malabi dibunuh, dibom. Di mana? Yakni di Jembatan Merah Surabaya. Siapa yang membomnya? Itu adalah santri. Wanianda hebat, hebat. Akhirnya apa? Akhirnya Inggris, Belanda tambah marah penjajah. Kenapa? Jenderal terbaiknya mati. Akhirnya mengirimkan ribuan pasukan sebanyak-banyaknya disebar di Indonesia, terutama di Surabaya pada saat itu, dan dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Robert Manson, Bu. Saja nah? Robert. Oh ini sejarah loh, Bu. Akhirnya apa? Perang campuh pada saat itu, Bu. Rame, ribuan, ratusan ribu umat Islam wafat pada saat itu. Maka akhir daripada pertumpahan darah, yakni pada tanggal 10 November, maka ribuan, ratusan ribu umat Islam berperang melawan para penjajah. Dan akhir daripada peperangan itu pada tanggal 10 November dengan dikabarkan bahwa Indonesia telah menang daripada peperangan tersebut, sehingga pada tanggal 10 November ini disebut dengan Hari Pahlawan. Berjuang dari 22 Oktober sampai 10 November. Ini siapa yang mengerahkan perjuangan? Ini adalah Guru Mulia Syekhuna Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau tidak ada NU pada saat itu, Indonesia sulit untuk merdeka. Sebab yang memperjuangkan Indonesia merdeka adalah Nahdlatul Ulama, Syekhuna Hasyim Asy'ari. Beliau adalah murid daripada Syekhuna Aba Khalil. Syekhuna Aba Khalil berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, berguru kepada Al-Imam Ad-Dasuki, berguru kepada Al-Imam Al-Bajuri, berguru kepada Al-Imam Abdullah bin Muhammad As-Sanusi, berguru kepada Syekh Irsyani, berguru kepada Al-Imam Muhammad bin Umar Bahru Rozi, berguru kepada Syekh Abidin Al-Izzi, berguru kepada Al-Imamul Ghazali. Al-Imamul Ghazali berguru kepada Al-Imam Abdul Malik Al-Haramain, berguru kepada Al-Imam Abu Bakar Al-Bakilani, berguru kepada Al-Imam Abdullah Al-Bahili, berguru kepada Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari Al-Maturidi, berguru kepada Usain bin Nadam, berguru kepada Al-Imam Umar, sampai kepada Al-Imam Abdullah bin Umar, sampai kepada Sayyidina Anas bin Malik, sampai kepada paduka yang mulia Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Syekhuna Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Abbas, mereka adalah pendiri-pendiri pondok pesantren. Dulu guru-gurunya adalah pondok pesantren Ashabus Suffah ketika zaman Rasulullah. Dari hulu sampai hilir itu semua adalah pesantren. Pesantren yang mana? Pesantren yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, yakni pesantren anu sok tahlilan, pesantren anu sok ziarah, pesantren nusok muludan, pesantren yang tidak membesarkan apa? Yang tidak membesarkan radikalisme dan ekstremisme, Bu. Yang menjaga NKRI. Apakah kita penting berorganisasi NU? Penting. Loh kenapa? Imam Hasan itu hebat. Ibu tahu Imam Hasan? Siapa Imam Hasan? Siapa Imam Hasan? Astagfirullahaladzim. Imam Husain, terang Imam Husain. Imam Husain. Imam Husain itu adalah putra daripada Sayyidatina Fatimah. Imam Hasan juga putra daripada Sayyidatina Fatimah.
Imam Husain itu yang melahirkan yang bernama Sayyidina Muhammad Baqir. Sayyidina Ja'far Siddiq melahirkan daripada Al-Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi melahirkan Sayyid Muhammad Nagib, melahirkan Sayyid Isa Nagib, melahirkan Sayyid Ahmad Al-Muhajir, melahirkan yang bernama Sayyid Ubaidillah, melahirkan yang bernama Sayyid Alwi Awal, melahirkan Sayyid Muhammad, melahirkan Sayyid Alwi Sani, Sayyid Alwi Sani melahirkan yang bernama Sayyid Muhammad Hali Gosam, melahirkan Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, melahirkan Sayyid Amil Baqi, Sayyid Amil Baqi melahirkan yang bernama Sayyid Abdul Malik Ad-Damad Khan, melahirkan Sayyid Ahmad Jalaluddin Khan, melahirkan Sayyid Abdullah Khan, melahirkan yang bernama Syekh Datu Isa, melahirkan Syekh Datu Ahmad, melahirkan Syarif Abdurrahman, melahirkan Syarif Muhammad, dan melahirkan Maulana Kangjeng Pangeran Santri. Ini pesantren cukup tertua di Sumedang ini. Pesantren tertua Sumedang ini. Siapa yang mendirikan? Kangjeng Pangeran Santri. Apa nama pesantrennya? Bagala Asih Panyipuhan. Apa kitabnya? Waruga Jagat. Bagala Asih. Di mana pesantrennya? Di Kutamaya. Pesantrennya apa? Bagala Asih Panyi. Apa auratnya? Kitab Waruga Jagat. Waruga Jagat nama tos diawas kurang kantun ngadirikan pesantren aja bidoana. Teu cukup ku amin ya bere duit nah. Ku amin mal moal lila beres lagi. Doh. Halo. Ini Hari Santri Sumedang, ikon daripada Kangjeng Pangeran Santri. Tuh, punya anak siapa? Eyang Prabu Angkawijaya dipasantrenkeun ka Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya. Makanya Al-Fakir membuat lirik Kangjeng Prabu Angkawi putra Kangjeng Kangjeng Prabu Angkawijaya putra Kangjeng Kusumadinata murid Sultan Hadiwi. Saha kela Sultan Hadiwijaya teh saha? Jakatingkir, Joko Tingkir, Wali Jawa, Ismah Surdi Nusantara. Pan bahasa Jawa ari atuh. Jawa mapan Jawa mah kudu oh, emang dulunya itu enggak ada di Jawa tuh A semua. Loh kenapa ada O? Karena kecintaan Sultan Agung Mataram atau Sultan Agung Tirtayasa itu cinta terhadap bahasa Arab. Sehingga diganti A menjadi O. Banyak ulama-ulama di Sumedang yang dari Mataram. Seperti di Rancakalong itu banyak dari Mataram. Seperti ayeuna di daerah Bongkok, Congeang, itu banyak ulama-ulama yang wafat itu dari Mataram. Mayoritas dari Mataram. Nah, Kangjeng Prabu Angkawi murid putra Kangjeng Kusumadi murid Sultan Hadiwi, seorang wali. Ia telah dinobat raja penerus Pajajaran, yakni Karaton Sumedang, bino kasih kebesaran. Kangjeng Prabu nasabnya menjambung pada Kang Nabi Muhammad termulia, sumber semua yang ada, sehingga
ini tanggal 22 Oktober menjadi hari santri karena ini menjadi sejarah peradaban perjuangan para santri untuk mengusir para penjajah si Mancung dari Belanda dan si Sipit dari Jepang. Sehingga alhamdulillah kewajiban santri adalah bersama Nahdlatul Ulama menjaga apa? Menjaga kedamaian negara Indonesia ini. NU khususnya Muhammadiyah ini harus dan menjaga kedamaian Nusantara. Makanya alhamdulillah, alhamdulillah ini beliau ini Masya Allah tadi Pak Ustadz Didin iya panggung Nusa, oh ini di panggung dari NU, alhamdulillah engke ku abdi bade ditamut, oh mangga gratis ya, tiasa diatur-atur lah cenah. Alhamdulillah nanti untuk hal yang penembahan dan apa Pangeran Rangga Gede tuh ini Masya Allah alhamdulillah, semoga kita mempunyai anak cucu menjadi santri. Karena apa? Karena selama anak kita mondok diam di pesantren, walaupun di pesantrennya hanya hardolin, haddahar madolulin, itu pahala ampunannya ngalir kepada orang tua. Itu Bu, yang pertama. Yang kedua, selama kita punya anak di pesantren, itu barokahnya ngalir kepada orang tua. Yang ketiga, bukan hanya ampunan, bukan hanya barokah, itu ganjaran jihad fisabilillah untuk kedua orang tuanya. Ibu gaduh teu? Budak di pesantren gaduh henteu? Jawab atuh boga henteu. Makanya Al-Fakir membikin program infak beras anu geus areureun geuningan. Peda 20.000 sabulan. Taek geuni geura. Itu mah hanya batas minimal saja. 20.000 teh, nyarek 50.000 karep teuing silahkan. Karena ketika kita ngasih makan buat para santri, itu pahalanya sama dengan kita memasukkan ke pondok pesantren, walaupun itu bukan anak kita secara nasab. Kita mendapatkan keberkahan dari santri dan kangjeng pangeran santri. Kita amin gitu aja, lain cing wae saja. Aing mah lihat nih kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan daripada maulid ini. Kita doakan Bapak Lurah kita Kang Kiki ya, semoga Pak Lurah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memimpin dan ketika menerima amanahnya mulus rahayu berkah salamet jaya sampurna. Daerah ieu kota Kulon ieu jarang mengadakan acara maulid. Di antara kelurahan ini mewah sekali ya tepuk tangan bagi kelurahan Kota Kulon. Dan mudah-mudahan Ibu RT-nya, Bapak Pak RT dan RW-nya semuanya bisa bersatu memperjuangkan daripada ajaran Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malah kedepannya bisa seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Camat tadi. Kita bukan hanya bubar tapi makan dan makan itu secara maulid, dan mudah-mudahan ini hikmahnya besar, bukan hanya saat ini saja kita mengingat kepada Rasulullah. Setelah pulang dari sini kita sering membaca solawat mencintai daripada paduka yang mulia Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dengan pembacaan solawat daripada Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Kangjeng Prabu Angkawijaya putra Kangjeng Kusumadinata, murid Sultan Hadiwijaya, seorang wali dan juga raja. Kangjeng Prabu Angkawijaya
Sumadinata, murid Sultan Hadiwijaya, seorang wali dan juga raja, seorang wali. Semuanya salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ia telah dinobatkan raja penerus jajaran, yakni Karaton Sumedang Larang, Binokasi lambang kebesaran. Kangjeng Prabu nasabnya mulia, menyambung pada Ambia. Nabi Muhammad termulia, sumber semua yang ada, sumber semua yang ada semua. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Kanjeng Prabu Taji Malela, makamna di Gunung Lingga, jantan wali jantan raja, nyaangan kasadayana. Insun medal insun madangan, kuring lahir kuringnya angan, handap asornya sobaran, nyata ilmu ketunggalan, nyata ilmu ketunggalan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. يا للوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان. أوه يا للوطن يا للوطن Ya lilwatan, hubbul watan minal iman, wala takun minal irman. Inadu ya lilwatan. semua Indonesia bilani anta unwanun fakhama, kullu man yahdika yawman tabiha yalqa imama, kullu man yahdika yawman tabiha yalqa imama. Pusaka hati wahai tanah airku, dalam jangan harap nasibku, bangkitlah. Pusaka hati wahai tanah airku semua, dalam jangan harap nasibku, bangkitlah. Hei bangsaku Indonesia negeriku, Engkau panji martabatku, siapa yang tak menantangmu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang menantangmu kan binasa. di bawah durimu. Hapunten kasuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.